Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa sallallahu alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa melanjutkan kembali menyampaikan kajian singkat di Senin siang ini. Kita lanjutkan menyampaikan tentang adab berbicara yang kita sudah sekian waktu menyampaikan tentang hal ini. Kita masuk kepada, setelah kita membahas tentang ghibah yang diperbolehkan, maka yang berikutnya yaitu larangan menceritakan setiap apa yang ia dengar. Di bagian ini dijelaskan bahwasanya kita pasti setiap hari mendengarkan ucapan, mendengarkan perkataan orang yang dimana ucapan itu bisa jadi karena kita memang berbicara dengan dia, bisa jadi karena kita secara tidak sengaja mendengar dari orang yang sedang berbicara, atau bisa jadi sedang kajian yang semacam ini. Jadi mendengarkan itu bisa berbagai sumber yang kita dapatkan. Namun dari sumber yang berbeda itu jangan sampai kita memiliki kebiasaan yang satu ini. Ketika kita setelah mendengarkan kajian, kita sampaikan ke orang lain apa yang kita dengar, maka itu ahsan, itu bagus, karena itu adalah ilmu. Ketika kita mendengarkan atau bicara dengan orang, pembicaraan kita dengan dia kita sampaikan ke orang lain, nah ini dilihat apakah yang sedang kita bicarakan ada manfaatnya atau tidak. Kalau ada manfaat, mungkin bisa beri manfaat pada orang lain. Yang mengkhawatirkan itu ketika kita mendengar pembicaraan orang lain. Ada dua orang sedang berbicara atau satu kelompok orang berbicara, kita tidak ikut dalam majelis itu, tapi kita di sampingnya dan kita mendengarkan pembicaraan mereka. Ketika mendengarkan itu, maka kemudian kita menyampaikan hasil pendengaran kita kepada orang lain. Ini yang berbahaya. Berbahayanya apa? Ya bisa jadi kita salah paham, salah tangkap, dan yang lain-lainnya. Maka diingatkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana beliau Rasulullah SAW bersabda dari Hafs bin Asim. Dari Hafs bin Asim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kafa, cukuplah, bil mar'i kadiban, terhadap seseorang itu dikatakan sebagai kadib, orang yang dusta. Jadi cukup dia itu dianggap sebagai orang yang berdusta, meskipun bisa jadi yang disampaikan adalah benar.
Permasalahannya bukan yang disampaikan itu benarnya, tapi setelahnya ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Dikala dia itu selalu menceritakan kembali apa yang ia dengar. Menceritakan kembali apa yang dia dengar. Maka kita sudah membahas yang namanya ghibah sebelumnya. Kalau kita sampaikan berupa satu yang tidak disukai saudara kita, namanya ghibah, meskipun itu benar. Nah sekarang ini lebih umum lagi. Entah itu yang kita sampaikan benar, apalagi salah. Maka meskipun bukan dalam rangka ghibah, bukan dalam rangka menyampaikan kekurangan, menyampaikan aibnya orang lain, tapi punya kebiasaan setiap yang didengar disampaikan ke orang lain, maka dalam bahasa kita ini pertanda orang ini tidak punya saringan, tidak punya penyaring. Dia mendengarkan ucapan A, sampaikan A, dengar ucapan B, sampaikan B, C, sampaikan C, dan begitu seterusnya. Seakan-akan dirinya ini tidak memiliki otak, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki hati untuk menerima informasi ini. Apakah informasi ini benar ataukah salah? Informasi ini baik ataukah tidak? Jadi lesannya itu hanya menyambungkan apa yang dari telinga. Ucapan masuk dari telinga langsung disambung dengan lisan disampaikan ke orang lain. Maka ini dianggap kadzib, dianggap sebagai seorang pendusta. Karena kenyataannya ya ikhwah, azani wa azakumullah, kalau orang itu memiliki kebiasaan semacam ini, naudzubillah, memang benar adanya, nanti ketika dia tidak menyaring ucapan-ucapan orang yang ia dengar kemudian langsung disampaikan ke orang lain, itu bisa jadi salah. Baik dia salah mendengarnya atau dia salah dalam menyampaikan kembali ke orang lain. Itu jadinya dusta nanti. Jadinya suatu kedustaan atau kebohongan. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Terkait dengan dusta, maka kita masuk kepada poin yang berikutnya. Yang ini pembahasannya lumayan panjang, tapi tentunya kita nukilkan yang singkat saja. Kita hendaklah menjauhi yang namanya dusta, yang menjauhi namanya bohong. Kedustaan atau kebohongan ini bukanlah sifatnya orang mukmin, bukan sifatnya orang yang beriman. Justru itu adalah sifatnya orang kafir. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, jujur itu lawan dari dusta. Jujur lawan dari dusta atau lawan dari bohong. Kalau orang ditanya dia itu jujur dan itu menjadi sifatnya, maka dia akan dipercaya orang. Kalau dia sukanya dusta, sukanya bohong, dia akan dijauhi oleh orang. Dan apa akibat orang yang dia itu memiliki sifat yang berlawanan? Ada orang yang punya sifat jujur, ada yang punya sifat dusta. Diperjelas dalam hadis Rasulullah SAW dan riwayat Bukhari, beliau bersabda yang sumbernya an Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abdullah semoga Allah meridhoinya. Ini nanti terjemahnya di setelahnya itu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ani Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, beliau bersabda, inna sidqa
yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya as-sidq, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada albir, kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan memberikan petunjuk menuju surga. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu, dia sungguh selalu berkata jujur, hatta yakuna siddiqa, hingga dia dikenal dengan seorang yang siddiq, orang yang jujur. Kebalikannya wa innal kadhib, dan sesungguhnya kedustaan, kebohongan, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada kejahatan, keburukan, kejelekan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan, kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajul, dan sungguhnya seorang layak ribu, dia sungguh sukanya berkata dusta, hatta yuktaba indallah, hingga ditulis di sisi Allah kadzaban, seorang pendusta. Ayyuhal azani wa azakumullah. Maka ini peringatan bagi kita semuanya, bagaimanakah kita itu harus berhati-hati terhadap yang namanya kedustaan, namanya kebohongan. Dan sebaliknya kita harus menjaga sifat namanya jujur. Dan dalam dunia kita atau dalam keseharian kita, kita tidak perlu banyak mencari jujur apa tidaknya orang lain. Lihatlah diri kita sendiri. Ketika kita sedang ditanya oleh seseorang, apalagi di dalam suatu permasalahan yang dimana kita itu sedang salah, maka ini bisa kita teruji tentang kejujuran kita. Berani apa tidak kita mengatakan, ya saya yang salah, saya minta maaf. Kalau kita memiliki ilmu atau mengetahui kesalahan kita dan bisa melakukan itu, berarti jujur, berarti kita memiliki sifat jujur. Tapi sebaliknya, ketika ada permasalahan, kita ditanya orang lain, sebenarnya kita itu ngerti, kita memang ada salahnya, meskipun tidak semuanya, tapi yang kita dahulukan adalah pembelaan. Yang kita dahulukan adalah pembelaan. Nah, disinilah ujian kejujuran kepada diri kita. Tidak ada salahnya, bahkan sesuatu yang baik, sesuatu yang khair, ketika kita memiliki satu sisi kebenaran, satu sisi kesalahan, kemudian kita itu mendahulukan kejujuran kita, kita memang salah. Kita memang salah dalam hal ini dan kita minta maaf. Adapun kebenaran tidak perlu kita bela. Yang artinya apa? Kebenaran tidak perlu bela. Pada akhirnya nanti orang tahu sendiri. Kalau kita benar, orang akan tahu sendiri. Tapi kalau kita salah, kita menutup-nutupi, ya di kemudian hari juga akan ketahuan juga. Maka seorang mukmin, seorang muslim itu hendaklah memiliki sifat as-sidq, sifat jujur ini, dan harus dijauhi yang namanya sifat al-kadzib, yaitu sifat dusta. Karena yang namanya kejujuran itu akan bisa mengantarkan kepada berbagai macam kebaikan, dan itu akan bisa memasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan, keburukan, dan akan memasukkan pelakunya ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Maka hendaklah kita membiasakan sifat jujur sehingga terkenal dengan as-siddiq, yaitu orang yang benar-benar jujur. Nah, sehingga Abu Bakar diberi gelar as-siddiq karena beliau selalu membenarkan apa saja yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak memakai, dalam arti tidak menanyakan atau tidak menimbang-nimbang dulu. Bahkan peristiwa yang sangat masyhur, ya, yang kita ketahui adalah yang saat ini, Isra Mi'raj ini. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, Abu Bakar tidak ada. Abu Bakar tidak mengetahui tentang
atau tidak mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul baru saja diperjalankan Allah Ta'ala ya dari Mekah yaitu menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha dan balik lagi. Nah, kalau kita memakai akal ya tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Inilah ujian keimanan. Nah, begitu orang-orang Quraisy itu kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya temannya yaitu Nabi Muhammad SAW itu barusan menceritakan telah melakukan Isra Mi'raj ini. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Ya, kalau memang itu benar yang diucapkan oleh Muhammad, saya membenarkannya. Dan bahkan lebih dari itu, lebih mustahil dari itu, saya akan tetap membenarkannya. Masya Allah, inilah bagaimanakah kejujurannya Abu Bakar As-Siddiq di dalam keimanan. Ketika sudah iman ini menjadi pondasi, iman ini menjadi dasar, maka kejujuran ini menjadi ujiannya. Jujur tidak hanya sekedar mengatakan sesuatu yang benar, tapi jujur yang lebih dalam adalah jujur dalam masalah keimanan. Apakah iman kita itu teruji ataukah tidak? Kalau kita memiliki iman dan teruji, maka kita memiliki sifat jujur yang sesungguhnya. Bukan jujur karena terpaksa, tapi jujur karena memang muncul bersumber dari keimanan kita. Ayolehwahazani wa'azullah. Maka di sini sangat penting bagi kita menjaga lisan kita. Jangan terbiasa bagi kita untuk bahasanya yaitu membolak-balikkan perkataan yang pada dasarnya nanti kita membela diri. Lebih baik ketika ada sesuatu disampaikan kepada kita dan kita memang ada kesalahan, akui dulu kesalahannya meskipun mungkin banyak benarnya. Kesalahannya kita akui, kita jujur kita salah, kita minta maaf dan apa yang harus kita perbuat. Itu lebih menenangkan hati kita dan juga kita terjaga yang namanya kejujuran diri kita. Dijelaskan terkait dengan kata yaitu al-fujur di sini. Al-fajr itu asalnya adalah asyakku atau satu yang pecah. Maka al-fujur artinya adalah memecahkan atau menyingkap penutup keagamaan. Ini lawan dari kejujuran yaitu al-kadhib, kedustaan. Ya, karena dusta tadi mengantarkan kepada fujur, kepada kejahatan, kepada keburukan. Jadi maksud di sini apa? Menunjukkan makna kecenderungan kepada perbuatan yang merusak dan terbawa kepada perbuatan maksiat. Jadi perbuatan fujur, perbuatan fajir adalah perbuatan yang mengantarkan kepada kemaksiatan dan kerusakan. Dan ini umum. Ini adalah kalimat yang menyatukan segala bentuk keburukan dengan kata-kata fujur. Maka kita harus hati-hati terhadap hal ini. Ayolehwah azani wa'azullah. Berikutnya ada perkataan-perkataan yang akan kita lihat di sini, yang dimana kita akan mengambil pelajaran di sini. Pentingnya kita itu memiliki kejujuran dan jangan dusta. Kedustaan yang paling besar itu adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kedustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia itu berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kharijun minal billah, dia keluar dari agama ini. Ya, dia berdusta atas nama Allah dan nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan keluar dari agama Islam ini. Contohnya seperti bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang dusta, ya, untuk menguasai harta orang muslim misalkan. Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa juga dalam bentuk menakwilkan atau menafsirkan firman Allah tanpa dasar. Dan ini yang harus hati-hati. Disinilah ujian laki-laki, sekali lagi ujian keimanan. Kalau kita membaca ayat, kemudian kita membaca terjemahnya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong akhirnya dusta. Kesombongannya bagaimana? Kita mungkin membaca ayat Allah,
kita baca terjemahannya. Setelah baca terjemahan, mungkin kita punya pikiran, oh sepertinya maksud dari ayat ini demikian. Padahal yang kita pikir adalah terjemahannya. Kita tidak punya ilmu tentang ilmu tafsir, tapi kita mencoba untuk memahami artinya dan kemudian menafsirkannya. Maka karena tidak punya ilmu, nanti bisa jadi terjerumus ke dalam kedustaan. Nah, terkait dengan masalah Al-Quran ini adalah azani wa azkullah, di antaranya adalah mendudukkan beberapa nas Al-Quran dan sejumlah kejadian yang bermunculan. Bahasa kita apa? Cocok logi. Jadi, oh sekarang begini Al-Quran demikian, sekarang begini Al-Quran demikian. Jadi seakan-akan mencocok-cocokkan kejadian yang ada itu dengan Al-Quran, dengan hadis. Ya, ini malah bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Para ulama salaf merasa berat artinya tidak berani, ya tidak bermudah-mudahan menafsirkan firman Allah tanpa dasar ilmu. Kita lihat bagaimanakah perkataan yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tanah mana lagi yang akan aku pijak dan langit mana lagi yang akan menaungiku jika aku berani mengatakan sesuatu di dalam kitabullah apa yang tidak aku ketahui. Ini menunjukkan tawaduknya beliau, ya ketakutannya beliau. Bagaimanakah ketika kitabullah Al-Quran itu adalah merupakan kitabnya Allah yang tidak boleh diucapkan, dikatakan, apalagi sampai ditafsirkan kecuali dengan ilmu. Maka tidak bisa dengan akal sendiri. Maka beliau memberikan gambaran, tidak ada tempat lagi kalau misalkan mengatakan tentang kitab Allah sementara yang dia katakan tanpa ilmu yang tidak diketahui. Maka yang menyedihkan para jamaah ya azani wa azakullah, betapa banyak di antara sebagian kaum muslimin yang mereka itu dengan mudah-mudahnya mencomot ayat ini, mencomot ayat itu, surat ini, surat itu bahkan untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk kepentingan dunia. Dia tidak tahu tafsirnya itu apa. Ini musibah yang sangat besar. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dua perkataan yang lainnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan seorang mufassir, orang yang ahli tafsir, ya. Beliau ditanya tentang sebuah ayat yang apabila ayat tersebut ditanyakan kepada sebagian dari kalian, maka akan menafsirkannya, karena ibaratnya ayat ini tafsirannya mudah, tetapi beliau enggan untuk menafsirkannya. Ini menunjukkan bagaimanakah kehati-hatian di dalam memahami kitabullah, memahami Al-Quran. Bisa saja beliau menafsirkan, akan tapi beliau enggan. Bisa jadi karena faktor, misalkan setelah ditafsirkan nanti efeknya demikian dan yang lainnya. Maka ketika menyampaikan tentu sesuai dengan orang yang bertanya. Maka ini menunjukkan bagaimanakah beliau juga tidak bermudah-mudah untuk menafsirkan ayat-ayat Allah kecuali yang sudah jelas. Adapun yang terakhir, perkataan dari Masruq, beliau mengatakan, berhati-hatilah dengan tafsir Al-Quran, karena tafsir berarti meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar Al-Quran, kemudian kita belajar artinya, jangan sampai kita itu kemudian menafsirkan terjemah Al-Quran. Ya, jangan sampai menafsirkan terjemah Al-Quran. Karena apa? Ya karena terjemah itu sendiri sebenarnya sudah tafsir. Ditafsirkan lagi belum tentu lebih benar. Karena kedangkalan ilmu kita, ya sedikitnya ilmu kita bisa jadi malah menyimpang, malah salah. Nah inilah pentingnya kita itu harus memiliki sifat jujur. Ya jujur kalau kita tidak bisa, jujur kalau kita tidak ngerti, jujur kalau kita itu masih butuh ilmu, jujur kalau kita butuh belajar.
sehingga kita tidak mudah-mudah untuk menyampaikan apalagi dari Al-Quran, karena dari Al-Quran beliau katakan tadi berarti meriwayatkan dari Allah. Ya kita tidak berani tentunya, yaitu seenak-enaknya atau sewenang-wenang menyampaikan ini adalah firman Allah, tafsirnya begini, kita tidak berani karena kesedikitan ilmu kita. Itulah ya ikhwah azani wa Allah, sebagian pembahasan yang terkait dengan masalah dusta. Hendaklah lisan kita jaga, jangan sampai mengatakan kata-kata yang dusta. Dan masih ada keterangan berikutnya, insya Allah kita sambung di waktu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.